Melihat dengan mata kepalanya sendiri, Ferit memukul Kaya, membuat Halisbe sangat marah. Spontan tangannya ia ayunkan untuk menampar Ferit. Hal itu tentu saja membuat cucunya itu sakit hati dan kecewa bahwa selama ini ia dan kakeknya itu telah menghabiskan suka duka bersama. Tapi demi orang yang baru 2 hari ia kenal, ia mampu melakukan seperti ini. Kemarahan Ferit itu ia ungkapkan dengan memilih keluar dari mansion. Melihat itu, Gulgun mendesak Orhan untuk berbuat sesuatu. Tapi ayah Ferit itu justru cuek dan berusaha meninggalkan ruangan. Halisbe kemudian mengancamnya, jika ia keluar dari ruangan ini maka ia tidak usah kembali. Orhan mengatakan jika tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula mereka sudah cukup menderita selama ini. Di luar, Ferit memarahi Seiran kenapa ia berbicara dengan Kaya. Padahal sebelumnya, ia pernah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Kazim kemudian menengahi, lebih baik masalah ini dibicarakan di rumah. Halisbe mencoba menjelaskan kepada anggota keluarganya jika apa yang dilakukan Ferit salah. Orhan tetap tidak sependapat, sebab cara yang dipakai ayahnya itu justru memperkeruh masalah. Selama perjalanan, Ferit terus menyalahkan Seiran. Ia tidak begitu keberatan dipukul kakeknya. Tapi karena Seiran terus membela Kaya, itu yang membuatnya sakit hati. Setibanya di rumah, Kazim memarahi istri dan bibinya yang menganggap tidak bisa mengajari Seiran. Bagaimana seorang istri tidak menurut kepada suami dan justru membela pria lain. Di kamar, pertengkaran juga belum usai, namun ditengahi oleh Suna. Seiran mempertahankan pendapatnya jika Nuket dan Kaya bukanlah orang jahat. Sementara Ferit menyuruh Seiran membuka mata bahwa tadi yang terjadi di rumah cukup untuk bukti. Menurutnya ini baru permulaan. Nantinya Nuket dan putranya akan menguasai mansion. Seiran mengaku salah, mulai sekarang ia akan diam. Tapi perlu Ferit tahu bahwa Nuket dan putranya tidak seperti yang ia pikirkan. Jadi lebih baik Ferit tidak bersikap berlebihan. Semenjak kehadiran Nuket di mansion, Latif mulai dikesampingkan. Nuket meminta ayahnya untuk mengendalikan emosi. Apa yang terjadi di meja makan seharusnya tidak perlu. Sekarang Nuket memohon kepada ayahnya itu jika ia dan putranya akan meminta maaf kepada Ferit. Sikap dewasa putrinya itu membuat Halisbe kagum. Di luar, Nuket dinasihati Fakat bahwa kehancuran rumah ini telah dimulai sejak kedatangannya. Tapi Nuket percaya diri jika ia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Setelah itu Nuket kemudian menemui putranya. Selain melihat keadaannya, ia pun menasihati agar mereka lebih baik meminta maaf kepada Ferit. Mendengar itu, Kaya merasa tidak habis pikir. Setelah kejadian memalukan tadi, kenapa masih ada yang membela Ferit? Nuket berkata kepada putranya jika kedatangannya bukan untuk menyulut permusuhan. Sementara itu, di sisi lain, pertengkaran Ferit dan Seiran tak kunjung mereda. Ferit mencoba mencari dukungan di pihak keluarga Seiran. Di dapur, Seiran memberitahu Suna jika ia sangat kecewa dengan Kaya. Sebelumnya ia begitu percaya dengan pria itu. Ia justru ingkar janji dan memberitahu Ferit mengenai pertemuan mereka. Orhan kembali ke kehidupan lamanya, yaitu mabuk-mabukan di klub malam bersama wanita. Sementara itu, Ferit meminta jatah kepada Seiran sebab mereka adalah pengantin baru. Namun karena pertengkaran yang tidak ada ujungnya, Seiran malas melayaninya. Ia menasihati agar Ferit kembali ke mansion dan meminta maaf. Orhan tiba-tiba sadar ia tidak boleh pulang terlalu pagi. Setibanya di mansion, ia pun dibantu oleh Dijle untuk bisa masuk ke rumah. Dari kejauhan, Sultan melihat kejadian ini. Dijle membantu menghapus lipstik dan mencucikan kaos Orhan. Tapi di depan mesin cuci, ia dibentak oleh ibunya, memperingatkan putrinya itu agar tidak dekat-dekat dengan Orhan. Keesokan paginya, semua orang dibuat terkejut dengan keahlian Kazim, yaitu membuat adonan makanan khas Antep. Ferit mengatakan kepada Seiran agar mereka lebih baik melupakan mansion, sebab mulai hari ini mereka akan tinggal di rumah ini. Seiran sama sekali tidak setuju. Itulah sebabnya Ferit mencoba menarik hati Seiran, ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup bersama mereka di rumah ini. Seiran memiliki kekhawatiran jika nanti Ferit berperilaku seperti Kazim ayahnya. Di sisi lain, Kaya ingin pergi ke gym. Tiba-tiba ibunya datang menghampiri, membujuknya lagi untuk menemui Ferit meminta maaf.
Kaya mengatakan jika itu adalah sesuatu yang berat. Nuket menasihati jika dendam itu tidak baik. Jadi lebih baik mereka fokus berbuat kebaikan. Kaya berpura-pura setuju dengan ibunya mau diajak meminta maaf. Tapi di belakang ia berniat membalas dendam kepada Halis B dan terutama Ferit. Di dapur, Nuket membuatkan sarapan untuk ayahnya. Hal itu membuat para pembantu bingung. Nuket beralasan ingin memperhatikan kesehatan ayahnya. Sarapan yang dihidangkan Nuket ternyata mendapatkan apresiasi dari Halis B. Hal itu tentu saja membuat anggota keluarga yang lain iri. Terlebih setelah itu Halis B menyuruh Nuket untuk mengumumkan keputusannya. Jika mulai sekarang, uang rumah tangga dikurangi. Kartu kredit satu orang hanya boleh satu. Dan kartu kredit Ferit akan diblokir. Sedangkan untuk driver, hanya satu saja untuk menghandle semua. Setelah itu, Nuket meminta izin karena ada kepentingan bersama Kaya. Orhan ikut keluar dari meja makan dan dipanggil oleh ayahnya. Orhan menyatakan apa yang ia lakukan tidak menyalahi aturan. Sebab ayahnya sendiri melanggar aturan yang ia buat. Orang lain boleh meninggalkan meja makan, maka ia juga harus boleh. Lagi pula selama ini mereka duduk untuk menghormatinya. Ayahnya itu pun harus ingat ketika ia menekankan ini kepada Fuad. Di sisi lain, Seiran meminta bantuan bibinya untuk berbicara kepada Ferit agar mau kembali ke mansion dan meminta maaf. Tapi bibinya itu mengatakan jika ia tidak mau ikut campur. Seiran jadi kesal hingga lupa melayani suaminya. Kasim yang melihat itu kemudian menasihati putrinya itu bahwa ia memiliki kewajiban patuh dan melayani suaminya. Suasana tiba-tiba hening ketika mereka melihat Nuket dan Kaya datang. Seiran buru-buru membisiki suaminya bahwa mereka datang dengan itikat baik. Dicele ingin pergi berbelanja, kebetulan Orhan lewat. Alhasil ia menawarkan untuk mengantarnya. Nuket mengutarakan maksud kedatangan mereka bahwa putranya Kaya akan meminta maaf kepada Ferit. Tapi sebelum itu ia justru yang meminta maaf. Bahwa semua ini seperti kesalahpahaman. Ketika Kaya mengucap maaf, Ferit langsung emosi dan ingin memukulnya lagi. Beruntung pihak keluarga melerai, sedangkan Kaya berpura-pura ingin ke toilet. Suna yang mengantarnya justru mengancam agar Kaya menjauhi Ferit dan Seiran. Sebab sejak kemunculannya masalah ini baru datang. Ferit enggan memaafkan Kaya, Nuket pun kemudian memohon. Hal itu tentu saja membuat Kaya sakit hati hingga mengajak ibunya pulang saja. Di depan pintu, Kaya menawarkan kepada Suna, jika ia butuh sesuatu, maka boleh menghubunginya. Keangkuhan Ferit dipertanyakan oleh keluarga Seiran. Tapi Kasim membela, menurutnya Ferit tetaplah pewaris keluarga Korhan dan bukanlah Kaya. Namun Ferit membuat semua terkejut termasuk Kasim, bahwa selama ini ia belum mendapatkan apapun dari kakeknya. Hidupnya selama ini hanya ditopang dengan kartu. Jadi uang tunai dan kepemilikan lainnya ia tidak punya. Ferit meminta ayah mertuanya itu tidak usah khawatir. Menurutnya ini masalah gampang, ia tinggal kembali ke mansion dan meminta dari kakeknya. Seiran buru-buru berkata jika ia harus ikut. Untuk memastikan Ferit tidak membuat masalah baru. Ketika dijemput Abidin, Ferit diminta untuk buru-buru. Abidin menjelaskan keputusan yang dibuat Nuket, bahwa kartu kredit Ferit diblokir dan hanya ada satu sopir untuk melayani semuanya. Di perjalanan, Ferit diingatkan alarm jika harus melakukan terapi dengan tali. Di sisi lain, Dicele sangat senang ditemani belanja oleh Orhan. Bahkan majikannya itu ia minta untuk menilai penampilan seperti apa yang cocok untuknya. Ketika terapi, Ferit mengajak bercanda tali. Tapi dari sini, Ferit bisa mengerti kepribadian wanita ini. Meskipun ia berasal dari keluarga berada, namun ia lebih memilih hidup mandiri. Di luar, Seiran tampak gelisah menunggu di ruang tunggu. Mendengar suara suaminya membuatnya mendekat ke pintu. Berhubung pembicaraan mulai vulgar, Seiran memaksa masuk. Nah, pada momen inilah terjadi pertengkaran lagi. Ferit menganggap Seiran salah paham, sedangkan Talih menyuruh Ferit untuk mencari terapis lain. Di luar, Seiran menangis, meminta Ferit untuk mengerti perasaannya. Ferit menyangkal jika ia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ferit hanya mengerti jika Seiran cemburu. Dicele diantarkan oleh Orhan, hanya saja wanita itu mewanti-wanti untuk merahasiakan hal ini. Sesampainya di mansion, Ferit mengajak Seiran untuk berbaikan. Sebab jika mereka masuk dalam kondisi seperti ini, semua akan berprasangka buruk.
Kedatangan Ferit disambut baik oleh ibunya. Semua menyangka jika Ferit pulang atas kemauannya sendiri. Tapi tiba-tiba Ferit mengaku jika ia hanya ingin bertemu dengan kakeknya. Gulgun sangat kesal dengan Sairan karena diam-diam ia berbicara dengan Kaya tanpa sepengetahuan suaminya. Di sisi lain, Sultan memasukkan obat anti hamil di minuman Sairan. Di hadapan kakeknya, Ferit langsung to the point bahwa kedatangannya ingin meminta bagian warisan sebagai keluarga Korhan. Mendengar itu Halis B tertawa. Ia sangat yakin jika semua ini ide dari Qasim. Alih-alih menuruti, Halis B justru memberikan nasihat bahwa sebagai keluarga seharusnya mereka tinggal bersama dan bukan melarikan diri lalu kembali dengan permintaan. Ferit akhirnya menangkap omongan kakeknya bahwa jika ingin mendapatkan bagian maka ia harus tinggal bersama dengan kakeknya lagi. Sairan meminum minuman pemberian Sultan. Tak lama kemudian, Kaya menghampirinya. Kesempatan ini dipakai Sairan untuk meluapkan kekecewaan, di mana ia ternyata salah mempercaya orang. Ferit datang dan melihat kebersamaan mereka. Ia lagi-lagi mengancam Kaya untuk tidak terlalu banyak bertingkah sebagai cucu palsu. Di luar, Ferit memberitahu Sairan jika mereka akan tinggal kembali di mansion. Keesokan paginya, Halis B menunggu kedatangan Ferit. Tak lama berselang, cucunya itu datang, namun dengan rombongan keluarga Qasim. Ferit mengulang ucapan kakeknya tadi malam. Sebagai keluarga, seharusnya mereka tinggal bersama. Untuk itu, ia datang dengan membawa seluruh keluarganya dan mereka akan tinggal di sini. Sebab menurutnya, keluarga Qasim adalah keluarganya juga. Semua mata keluarga Korhan kemudian menatap ke arah Ferit dan Qasim, termasuk Halis B. Nah, gimana? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial Turki ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.